Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu adzim. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin yang insyaallah dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Atas segala karunia-Nya, malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, terlebih kehidupan dengan nikmat iman dan Islam sehingga kita semuanya bisa beraktivitas hingga detik ini menunaikan salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan taklim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk istiqomah dalam meniti jalan ketaatan dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah melewati 10 Muharram ya. Tapi ada yang 10 Muharram masuk hari Jumat ini. Ya mudah-mudahan segala amal ibadah kita ini senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala karena memang Muharram ini syahrullah ya, bulannya Allah. Segala sesuatu yang dinisbatkan, digandengkan dengan lafaz Allah, maka sesuatu itu menjadi mulia. Baitun itu rumah, tapi kalau diidhofahkan jadi baitullah, rumah Allah itu jadi tempat yang mulia. Syahrun itu bulan, tapi kalau diidhofahkan dengan Allah, syahrullah, bulannya Allah. Maka mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan amalnya di bulan Muharram ini karena memang Muharram ini termasuk Ashhurul Hurum ya, bulan yang mulia. Nah, mudah-mudahan kita bisa memperbanyak amal. Salam dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah bagi kita semuanya. Jemaah sekalian, insya Allah kita akan lanjutkan kajian tafsir kita. Sebelum kita lanjutnya, seperti biasanya, sejenak kita review apa yang pernah kita pelajari bersama. Kita sudah sampai di ayat yang ke-11 ya, di mana ayat ini menjadi penegasan Allah ya, bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW diminta untuk menyampaikan ya, qul siru fil ardi tsumanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Jelajahilah bumi ya, lakukan perjalanan ya. Kemudian perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Jadi sebetulnya ayat-ayat Allah itu tidak hanya qauliyah ya, berupa firman Allah, tapi kauniyah. Segala peristiwa itu juga patut menjadi pelajaran. Maka mereka-mereka yang mendustakan Rasul itu akibatnya seperti apa? Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, sebesar apapun kekuatan yang dimiliki oleh suatu kaum, kalau kemudian kaum itu tidak mentaatinya, kemudian membangkang, pasti ujungnya adalah kehinaan. Ya, ini sudah menjadi suatu bagian dari pelajaran dalam kehidupan. Maka kita bisa belajar dari kisah-kisah itu. Ya.
ada kaum Ad, kaum Samud, ya, dan lain sebagainya, itu menjadi sebuah pelajaran. Pembangkangan itu akan melahirkan kebinasaan. Demikian juga mereka-mereka yang menantang Rasul, ya, menentang Rasul, mendustakan Rasul, sama. Ujungnya juga akan kehinaan. Maka mereka ini diminta untuk mengambil pelajaran. Harusnya mereka memahami, ya, apa yang menjadi intisari yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulnya, bahwasanya ketaatan itu sangat penting. Mereka-mereka yang tidak taat atau membangkang, ujungnya pasti akan hina dina, ya. Di beberapa contoh itu Allah musnahkan. Maka di ayat berikutnya pada kajian ini kita akan lanjutkan, nanti akan berbicara tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu zat yang memiliki semuanya, baik di langit maupun di bumi. Kemudian bagaimana kasih sayang Allah dan juga kepastian hari kiamat. Dan kemudian seperti apa golongan orang-orang yang merugi itu. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan kaji. Monggo Ustaz, kita lanjutkan di ayat yang ke-12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل من ما في السماوات والأرض كل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم وهم لا يؤمنون. Katakanlah, yaitu Muhammad, milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Katakanlah, milik Allah. Dia telah menetapkan, yaitu sifat kasih sayang pada diri sendiri. Pada dia telah menetapkan sifat-sifat kasih sayang pada dirinya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Allah, orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. Jadi pada jamaah sekalian, ayat ini tuh sebenarnya Nabi diminta untuk bertanya kepada mereka-mereka yang ingkar itu, kepada orang yang mendustakan itu, ya. Qul liman ma fis samawati wal ard. Katakan wahai Nabi kepada mereka, siapa sih pemilik segala apa yang ada di langit dan di bumi itu? Qul lillah. Ya, katakanlah milik Allah. Kataba ala nafsihi rahmah. Allah telah menetapkan kasih sayangnya atas dirinya. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Sungguh, nah ini ada penegasan, ya. Sungguh dia akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat yang hari itu tidak ada keraguan sedikit pun. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Orang-orang yang merugi adalah mereka-mereka yang tidak beriman. Jadi para jamaah sekalian, sebetulnya ketika ditanya mereka, siapa sih pencipta langit dan bumi itu? Sebetulnya mereka sadar Allah yang menciptakan semua itu. Dan itu bisa kita lihat dari beberapa ayat yang senada, ya. Bahwasanya mereka menyadari Allah sang pencipta. Kita bisa lihat di surat Al-Ankabut ini, saya nukilkan. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Fa anna yufakun. Jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan siapa yang menundukkan matahari dan bulan?
pasti mereka itu jawabnya Allah jua. Maka mengapa mereka itu bisa dipalingkan? Jadi pada jamaah sekalian, ternyata mereka ini menyadari Allah Maha Kuasa, tapi mereka mendustakan Rasulnya. Allah menyuruh Rasulullah SAW agar bertanya kepada mereka yang ingkar itu, karena memang mereka kan apa ya, keyakinannya itu kan menyekutukan Allah, ya, tidak mentauhidkan Allah. Nah, mereka diberikan pertanyaan ini. Jadi untuk membantah apa keyakinan tadi. Jadi kan ada beberapa pertanyaan itu sebenarnya untuk mengkanter opini atau pendapat mereka itu yang menyentuhkan Allah. Karena orang Arab jahiliyah sebenarnya telah mengakuinya bahwasanya yang menciptakan itu semua adalah Allah. Nanti mungkin bisa dicek di surat Az-Zumar ya. Kenapa sih mereka itu bikin patung-patung? Yuqarribuna zulfa itu. Jadi mereka itu sebenarnya punya kesadaran yang menciptakan semuanya Allah Maha Kuasa. Hanya saja kadang butuh perantara. Ya, ini yang tidak dibenarkan. Di sisi yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan dalam firman-Nya di surat Luqman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Qulil hamdulillah bal aktsarahum la ya'lamun." Sungguh jika engkau wahai Nabi Muhammad tanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka itu jawabnya Allah. Nah, katakanlah segala puji hanya milik Allah. Tetapi kebanyakan dari mereka itu la ya'lamun, ya, tidak mengetahuinya. Oleh karenanya, kaum musyrikin itu menjawab pertanyaan itu dan jawaban yang serupa. Ya. Tidak ada jawaban lagi bagi mereka. Mereka tidak memungkiri sebetulnya terkait dengan pertanyaan tersebut. Namun, ya sekali lagi, mereka bukanlah orang-orang yang kemudian tunduk patuh. Nah, dari sinilah kemudian kita perlu ya memahami betapa ada orang yang kemudian sombong dengan kebenaran. Ya, tidak serta-merta dia itu kemudian menerima kebenaran walaupun tahu benar ya. Seperti penciptaan langit dan bumi mereka sadar siapa yang menciptakan ya Allah. Tapi buktinya mereka tidak menjadi manusia-manusia yang tunduk dan patuh. Maka tidak heran Nabi itu mendefinisikan kiber, ya, kesombongan itu kan dua. Al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Orang yang dikatakan sombong dalam sabda Nabi adalah menolak kebenaran dan memandang remeh orang lain. Jadi Rasulullah itu juga diremehkan meskipun Rasul hadir dengan segala bukti yang nyata tentang nubuahnya, ya mereka ingkari, mereka dustakan. Maka disinilah para jamaah sekalian, sebetulnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih ya. Di sini tadi ada redaksi kata ba'ala nafsihir rahmah. Jadi di ayat ini ada redaksi itu menegaskan Allah itu memberikan kasih sayangnya karena memang Allah yang Maha Pengasih. Mungkin dulu pernah saya sampaikan ya, redaksi Ar-Rahman. Sebenarnya Ar-Rahman Ar-Rahim itu kan punya akar kata yang sama ya, Ra, Fa, dan Mim gitu. Sebelum Allah memerintahkan kita semua untuk apa gitu, Allah sudah memfasilitasinya. Ketika Allah memerintahkan kita untuk ibadah, Allah sudah memberikan fasilitas untuk ibadah itu. Ya, masa sih kita ini diperintah kepada zat yang maha memiliki segalanya, difasilitasi kok nggak mau kan gitu sebenarnya. Saya seringkali kadang memberikan contoh, misalkan ada seorang karyawan diminta bosnya untuk mimpin pembukaan cabang di luar negeri lah. Andaikan si karyawan ini tidak bisa bahasa asing,
nggak tahu berangkatnya seperti apa, pasti difasilitasi sama perusahaan, ya kan? Nggak bisa bahasa dikursuskan, nggak punya tempat tinggal dikasih. Karena apa? Memang bosnya ini yang memerintahkan. Itu urusan manusia lah. Ini urusan pencipta dengan makhluknya. Sebelum kita terlahir di muka bumi saja, kita ini sudah dikasih makan di rahim kita. Ibu kita makan, sari-sarinya kemakan oleh bayi. Itu terfasilitasi sebelum kita lahir. Ya. Apalagi kita sudah lahir. Makanya kan orang beriman itu kan tidak mungkin tidak percaya Allah itu sebagai Rob. Mesti percaya karena itu bagian dari rububiyah. Allah mencipta, mengatur, memelihara, memberi rezeki itu Allah. Itu Allah. Maka di sini tadi kan dikatakan siapa pemilik apa yang ada di langit dan bumi? Allah yang mempunyai itu. Maka sebenarnya dari sini kita perlu belajar tentang mengokohkan keyakinan dan saking maha pengasihnya Allah tadi. Allah tetapkan pada dirinya, aku ini maha pengasih. Maka nanti saya nukilkan terkait dengan hadis apa ghadabnya Allah itu nggak bisa apa ya, kasih sayang Allah tuh nggak lebih utama lah ya daripada murkanya mesti mendahului ya rahmatnya Allah itu daripada murkanya. Maka pada jemaah sekalian yang dirahmati Allah, dari sinilah kemudian kita bisa belajar tadi ternyata manusia itu ada yang egonya tinggi banget terhadap kebenaran, sombong, yang tidak menerima kebenaran meskipun kadang mereka itu tahu benar. Nah, ini sebuah pelajaran berharga. Dan buktinya apa? Dua ayat ini yang saya nukilkan yang senada dengan pertanyaan tadi. Bahwasanya kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, menundukkan matahari dan bulan, nih, ya Allah yang melakukan hal itu. Tapi kenapa mereka menyekutukan? Bahkan kenapa mereka mendustakan utusannya? Bagaimana kok mereka itu bisa dipalingkan kan gitu? Jadi pertanyaan. Maka melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan nih bahwa saya sebagai pencipta dan juga menciptakan segalanya di antara langit dan bumi itu Allah kenalkan dirinya sendiri melalui Rasulnya. Bahwa kisah apa sifat kasih sayangnya itu adalah bagian dari zat yang maha memberi memang. Jadi orang-orang beriman itu tidak akan pernah khawatir terkait dengan kasih sayangnya Allah. Ar-Rahman itu kan sebenarnya mencakup segalanya pada zaman Ar-Rahman itu. Berbeda dengan Ar-Rahim yang Allah khususkan untuk orang-orang beriman. Jadi karena Allah yang Ar-Rahman, ya mencakup semua makhluk yang Allah ciptakan, baik segala sesuatu yang di langit maupun di bumi. Itulah yang saya sebutkan tadi sebenarnya fasilitas yang Allah berikan. Itu bagian dari Rahman. Jadi Allah Ar-Rahman ini luar biasa kalau kita memahami kata ini ya. Allah sudah memfasilitasi makhluknya. Allah sudah kasih semuanya. Ya, tinggal manusia itu mau mengakui Allah sebagai Tuhannya atau tidak. Atau mau tunduk dan patuh atau tidak ya. Karena segalanya sudah diberikan oleh Allah, melimpahkan beragam nikmat ya, lahir dan batin ya kalau manusia ini. Maka jika mereka itu berbuat dosa, ya tadi akan mendapatkan tanggungan dari apa yang dia lakukan. Karena apa? Utusan itu hanya sebagai mubalik ya, melakukan tablik, menyampaikan dan tidak kuasa Nabi itu menjadikan dia umatnya gitu ya untuk beriman langsung tuh bukan otoritasnya Rasul, bukan otoritasnya utusan. Buktinya apa ya? Buktinya di kisahnya pamannya itu kan. Ya. Ketika Nabi sendiri berharap, ya ami kul kalimatan uhajju biha indallah.
Wahai pamanku, katakan satu kalimat saja, dengan kalimat itu akan berhujah kepada Allah. Tidak bisa. Demikian Nabi Nuh ketika menyeru anak, ya bunayyarkam ma'ana. Tidak bisa. Nah, kenapa? Karena memang utusan itu ya tugasnya publik. Ya. Soal taufik itu ya hak prerogatifnya Allah. Ya. Maka mereka-mereka yang berlaku dosa ini karena kasih, apa karena rahmannya ya. Jadi tidak seperti umat-umat terdahulu ya langsung diadab itu masih dikasih jeda ya kesempatan untuk kembali. Itu Allah sampai segitunya. Ya. Jadi andaikan manusia itu dosa pun, ya ini misalnya kalau kita berdosa langsung teradab habis gitu. Tapi mau kasih kesempatan jeda. Masih ingat ayat sebelumnya, kenapa kamu nggak malaikat saja lu? Kok sudah malaikat, kamu juga ragu dan kamu juga akan musnah karena permintaanmu itu. Jadi mereka diberikan kesempatan untuk bertobat, untuk kembali. Ya. Tobat itu kan dari kata taba, taba ya tubuh ya. Jadi kembali ke sana. Sehingga mereka ini mestinya belajar, mestinya belajar. Tapi ya kembali karena tadi disampaikan betapa ada orang yang kemudian angkuh, sombong. Sebenarnya mereka tahu kebenaran tapi menafikan kebenaran itu sendiri. Jadi sekali lagi ini menunjukkan betapa Allah itu pemilik segalanya, ya. Apa yang ada di langit dan di bumi itu dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian sebetulnya kita perlu belajar dari makhluk Allah yang lain. Ya, kalau kita sering baca surat Yasin kan di sana juga ada tanda-tanda kebesaran Allah di outer space nih. Bagaimana apa perputaran planet-planet ini. Andaikan mereka nggak patuh pada zaman sekalian, udah musnah ini semesta ini. Mereka semua itu mengorbit sesuai dengan orbitnya. Lah manusia idealnya juga begitu. Menjadi manusia yang patuh harusnya seperti apa? Tapi kemudian manusia itu menjadi tiba-tiba menjadi penantang yang nyata, ya kan? Ada di beberapa ayat itu. Nih, tiba-tiba menjadi penantang yang nyata. Ia lupa bahwasanya ia itu sebenarnya tercipta dari air yang hina. Ya. Maka ini digugah kesadaran serta kemudian apa namanya suruh melakukan perjalanan di muka bumi untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah dan kesudahan orang-orang yang mendustakan. Demikian juga dengan ayat ini, bahwasanya mereka itu diberikan pelajaran agar mengenal Allah yang tadi ya, yang memiliki segalanya dan memiliki rahmah, ya. Dan ternyata mereka-mereka yang menyombongkan diri itulah mereka-mereka yang tidak beriman yang akan mendapatkan kerugian. Kerugian itu tidak hanya di hari akhir ya, tapi juga ya di dunia ini yang kemudian akan apa mereka rasakan itu sendiri. Jadi sekali lagi Rasul itu membawa risalah yang benar karena memang Rasul itu adalah manusia yang terpilih dan dibuktikan biasanya dengan eh, apa namanya mukjizat ya sebagai bukti bahwasanya utusan. Meskipun demikian mereka juga masih mendustakan. Nah, oleh karena itu saya sampaikan apa salah satu riwayat Abu Hurairah terkait dengan sabda Rasulullah tadi. Innallaha lamma khalaqal khalqa kataba kitaban indahu fawqal arsh inna rahmati taglibu ghadabi. Ini yang tadi saya sampaikan ya. Jadi sesungguhnya Allah itu setelah selesai menciptakan makhluk, maka dia menulis dalam kitab yang ada di sisinya di atas arsh sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Jadi sebetulnya betapa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kesempatan pada semua sekalian. Andai kan orang itu kemudian kembali ya, tobat ya, dia akan mendapatkan ampunan.
Tapi kalau enggak, ya sudah. Dan ini kan Allah buktikan dengan Allah utus rasul-rasul. Ya, jadi kehadiran Rasul itu kan salah satu rahmat. Bahwasanya Allah mengutus manusia pilihan untuk mengingatkan. Bayangkan ya, sebelum Nabi Muhammad SAW, beberapa Rasul itu diutus untuk mengingatkan orang-orang yang terlalu tadi ya, jumawa. Di Nabi Musa ada Fir'aun, ya kan? Fir'aun yang kejamnya kayak gitu aja, Nabi Musa dan Harun itu kan diminta Faqulan qawlan layyina. Katakan dengan perkataan yang lembut, layin. Nabi Ibrahim ada Namrud, ya kan? Itu masih dihadirkan utusan untuk diingatkan. Soal dia nggak mau, ya sudah, gitu kan? Tapi kan Allah memberikan utusan. Nah, ini kan bagian dari rahmat Allah, diingatkan. Ya. Wong dikasih utusan aja masih seperti itu. Ini juga terjadi kepada Nabi Muhammad. Maka beberapa waktu yang lalu kan menjadi sebuah tasliyah, ya, nah, kayak menjadi apa ya, kegembiraan ya, mengokohkan jiwa, gitu loh. Nabi Muhammad SAW menyampaikan itu ditolak, didustakan. Itu juga terjadi pada Rasul-Rasul sebelum Nabi. Ibaratnya sejenak menguatkan jiwa terkait dengan hal ini. Maka dari itu pada zaman sekalian yang sama Allah, dasarnya kasih sayang itu Allah menghimpun ya seluruh manusia di hari yang tadi la roiba fi. Biasanya di tafsir dijelaskan la syakka fi ya. Tidak ada keraguan sedikit pun. Jadi orang-orang yang melakukan segala keburukan tidak kembali, misalnya tidak bertobat, ya kalau akan mendapatkan balasannya. Nah, disinilah kemudian kita perlu belajar terkait dengan keyakinan hari akhir ini, sehingga kita tidak semena-mena, ya kan? Allah itu sudah ngasih petunjuk tentang keagungannya. Segala ada yang di semesta ini loh bukti adanya Allah. Zat yang mencipta, mengatur, memelihara, membagi rezeki. Sebagai orang yang beriman harus betul-betul yakin terkait dengan hal ini. Nah, yang namanya rezeki nggak akan pernah tertukar, ya, karena ia sudah tertakar. Ya, tapi di kehidupan ini, di semesta ini juga Allah ciptakan hukum sebab akibat juga. Nah, yang juga menjadi bagian dari sunatullahnya. Jadi sebetulnya ayat Allah itu tidak hanya berupa firman saja, ya. Dalam konteks ini adalah Al-Quran, tapi juga fenomena kejadian di semesta ini juga bagian dari ayat. Nih, beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan mana ayat itu bisa wahyu Al-Quran itu sendiri, mukjizat, ya, terus juga tanda-tanda kejadian yang ada di semesta ini. Maka orang-orang yang kemudian mau mengambil pelajaran, jadi akan menyadari betapa besar dan agungnya kekuasaan Allah dan betapa Allah itu maha memberi, ya, berikan kasih sayang. Tidak ada satupun perbuatan manusia yang akan luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pada zaman itu. Manusia itu melakukan kebaikan, keburukan sekecil apapun, bahasa sekarang itu akan terekord, ya, terekam, ya. Iya, jejak, sekarang ada jejak online-nya, apalagi nanti, ya, jejak digital, ya. Sekarang ini orang mau ngapain bisa di tracing. Oh, ini sumbernya, nah, gitu. Itu digital dan itu teknologi. Oh, jasa, ya. Tinggal tinggal gini aja susah. Ya seperti itu. Tapi poinnya gini dari kisah ini ya. Dari kisah ini itu sebenarnya kita belajar tadi layat ma'anna. Itu kan apa? Ada takkit ya. Takkit itu kan peneguhan. Dan seringkali ini terlupa. Ya.
Manusia bisa berbuat jahat itu kadang nggak yakin atau nggak paham atau belum tahu bahwasanya apa yang dia lakukan itu akan berbalas. Akhir-akhir ini ada seorang wanita yang disiksa ya, yang kemudian ya banyak banyak lah ya. Intinya begini, sebetulnya fenomena yang terjadi di kehidupan kita itu kan juga menjadi sebuah pelajaran ya. Tapi manusia itu kalau tidak menjalankan fitrahnya, manusia itu bisa kehilangan sisi kemanusiaannya. Hanya wujudnya saja manusia, tapi perangnya bukan lagi manusia. Ya, iya, bisa seperti iblis. Bahasa Al-Quran kan kal an'am balhum adol, seperti binatang bahkan lebih parah daripada binatang. Itu manusia yang sebetulnya kehilangan sisi kemanusiaannya. Dia manusia, tapi hakikatnya dia bukan manusia. Maka berbicara tentang iman mesti tidak lepas dari yang namanya hal gaib dulu, karena ini menjadi dasar. Iman pada hal yang gaib yang menjadi dasar ini ada kaitannya dengan yaumul akhir. Ya, nanti bisa dibaca lagi ya di surat Al-Baqarah awal. Ini kan golongan orang orang beriman ya. 1 sampai 5 itu kan apa profil orang-orang yang beriman. Seperti apa orang-orang yang beriman itu? Mesti mengimani yang gaib, mengimani Al-Quran, ya. Terus mendirikan sholat, sodakoh pada hari akhir dia yakin. Kenapa? Karena memang ada jaza balasan. Ya. Di ayat tadi, layat sema'annakum ila yaumil qiyamah. Ya. Sungguh dia Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Ya. La riba fi. Hari yang tidak ada keraguan sedikit pun. Ini penting kita pegang. Kenapa? Karena tadi Allah akan mengumpulkan manusia kelak di hari itu. Dan manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Dan pada hari itu orang-orang sibuk dengan dirinya sendiri. Nah, ini yang perlu kita jadikan pegangan dalam hidup. Ya. Kenapa? Karena tadi kedustaan, keingkaran terhadap kebenaran itu akan berujung pada kehinaan. Dan mereka akan mendapatkan balasan dari perilaku itu. Gitu. Ini rumus kehidupannya kan begitu. Ya. Kecuali mereka kemudian kembali tobat. Allah masih memberikan kesempatan untuk berbenah. Maka sebetulnya selagi kita masih diberikan kesempatan untuk hidup itu, maknanya diantaranya adalah Allah izinkan kita untuk memohon ampun dan Allah izinkan kita untuk menambah bekal. Jadi saat Allah masih memberikan kita kesempatan hidup ini adalah Allah masih izinkan kita untuk mohon ampun atas segala kesalahan-kesalahan kita dan Allah izinkan untuk banyak bekal kebaikan. Tapi ada manusia yang diberikan kesempatan hidup itu justru dia terjerumus dalam lembah kenistaan. Ya tadi amal-amalnya itu jauh dari kebaikan. Nah, ini pada sama. Jadi kalau menurut ayat ini, siapa sih orang-orang yang merugi? Orang-orang merugi adalah mereka-mereka yang nggak beriman tadi. Mereka itu disampaikan kebenaran, didatangkan utusan untuk memberikan peringatan, tapi didustakan kebenaran itu. Ya. Menodai fitrah, itu bahasa keren. Ya. Jadi setiap penciptaan kita ini ujungnya asal itu kita ini semua dalam keadaan mengabdi, ya, bertauhid lah intinya. Ya. Jadi manusia yang baik itu adalah menyadari keberadaan dirinya sebagai hamba. Ya. Mudahnya adalah kita sebagai manusia tidak boleh lupa dua prinsip dasar. Saya sering menyebutnya
dua prinsip dasar. Apa yang utama? Abdullah sebagai hambanya Allah. Ya. Yang namanya hambanya Allah ini ya mengabdinya kepada Allah. Dua khalifah fil ard. Nih, sebagai khalifah di muka bumi, sebagai wakilnya Allah memakmurkan. Jadi sederhananya ini kita manusia ini hidup itu mengabdi dan berkontribusi. Sederhananya begitu. Maka nggak boleh kemudian kita lupa tugas utama kita yaitu menjadi Abdullah tadi, ya, mengabdi. Nah, kenapa? Karena memang esensinya di sini, ya, orang sebagai hamba Allah itu tunduk patuh. Ya. Nah, kita ini kan jauh dari Rasul pada zaman. Nabi Muhammad sudah meninggal lama. Jadi kita meyakini meskipun tidak melihat Nabi, ya kan? Ada suatu kesempatan tuh Nabi merindukan orang-orang yang nggak pernah melihatnya tapi mengimaninya. Semoga itu bagian dari kita semuanya ini. Kita nggak pernah melihat Nabi, tapi kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kalau sahabat, ya mereka jumpa, gitu ya. Malaikat, ya malaikat itu juga bagian dari utusan. Nah, kita ini tidak pernah lihat Nabi, tapi mengimani Nabi, ya luar biasa. Maka ini juga menjadi nikmat ya. Keimanan itu nikmat yang tiada tara. Ya. Jadi sekali lagi, orang-orang yang tadi angkuh, sombong, mendustakan itu sebenarnya sedang merusak fitrah dirinya. Ya. Karena hakikatnya kita ini tunduk patuh. Ya. Tadi sebagai Abdullah. Ya. Maka kesibukan apapun kita dalam urusan dunia ini, semoga tidak menggeser orientasi ini pada zaman ini. Kenapa? Karena kadang orang sibuk dalam urusan dunia itu kadang menggeser sebagai Abdullah tadi. Contoh sederhana itu ya, sholat itu. Contoh sederhana. Ya, kalau kita bisa menjaga sholat kita, lebih utama mengutamakan sholat kita, Pak insya Allah kita tidak akan terbuai dengan urusan yang bisa menjadikan lupa kepada Allah. Nah, terkadang orang itu dikasih harta banyak, belum tentu baik pada zaman. Belum tentu baik. Buktinya apa? Buktinya korun itu. Korun itu dikasih harta banyak. Kunci-kunci gudangnya itu dibawa Algojo yang KPK. Sampai ada orang ketika mereka korun lewat, andaikan saya seperti dia. Nah, kisah ini kan diungkap oleh Allah itu terkait dengan bagaimana ternyata kekayaan itu belum tentu menjadi baik bagi seseorang, ya kan? Dan itu diabadikan kan? Apa keangkuhan, kesombongan korun itu? Dia berujar, inna itu ala ilmin indi. Sesungguhnya yang saya punya ini karena saya, karena ilmu saya. Sudah lupa sama Allah yang memberi. Berbeda dengan Nabi Sulaiman dikasih pasukan dari segala lini, ya manusia, ya jin, ya hewan. Redaksinya hadza min fadli rabbi dia beluani ashkuru am akfur. Ini semua karunia Tuhanku untuk menguji aku apakah aku bersyukur atau kufur. Itu bedanya. Maka orang-orang yang mendustakan ini tadi, mereka kadang tahu kebenaran, tapi menafikan kebenaran itu sendiri. Ya. Jadi mereka memilih jalan kekafiran daripada menerima kebenaran. Yang ini kita memohon untuk dihindar dari hal ini pada zaman keangkuhan, nah, kesombongan diri terhadap kebenaran. Malah tidak menerima kebenaran meskipun itu tahu bahwasanya itu sesuatu yang benar. Demikian juga sebaliknya,
Ya, ingat itu sesuatu yang buruk, nggak ditinggalkan maka dijalankan. Seperti apa maksudnya? Ya, karena sesuatu yang nggak baik, ya, kan? Sudah tahu nggak baik, itu masih dikerjakan. Ya, kan? Judi itu haram, tahu, tapi masih judi, ya kan? Minuman yang keras khamar itu haram, tapi masih minum, ya kan? Ya ini memang kendali diri ya. Jadi mereka dihadapkan pada kebenaran. Rasul itu membawa bukti, nubuah, Allah sudah menegaskan milik siapa langit apa yang ada di langit dan bumi. Mereka itu akan ngomong layak Allah. Redaksi ini kan ada redaksi peneguhan ya, layak Allah. Sungguh mereka akan berkata Allah gitu. Tapi mereka memilih kekafiran. Ya, memilih mendustakan daripada menerima kebenaran. Mereka inilah orang-orang yang merugi bersama. Jadi kalau kita sadari ya, betapa nikmat iman ini nikmat yang sangat luar biasa. Maka kita tetap bersyukur, ya Allah bisa sholat jamaah di masjid, bisa ngaji. Ini rezeki. Ya, kadang orang kaya belum tentu ke masjid. Dikasih harta banyak kita belum sempat ngaji, ya kan? Betapa mahalnya hidayah, nanti ya. Makanya nanti disampaikan ya apa yang ada di semesta ini. Adanya malam dan siang, pergantian malam dan siang, ini juga bagian dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah zat yang maha mengatur segalanya. Ya tugas kita, karena ini ayat ini berbicara tentang tema dulu kan keingkaran orang-orang musyrik dan ancamannya. Ya, tema besar itu. Nah sekarang Allah tunjukkan keagungannya. Bagaimana kemudian orang-orang yang egonya tinggi terhadap kebenaran, ya, menolak kebenaran di konteks ini ya. Dan mereka akan menjadi orang-orang yang merugi. Jadi poinnya di sini. Maka kita selaku orang-orang yang beriman tetap juga harus mengambil pelajaran. Karena tadi ada ayat yang layat sema'annakum. Ini harus kita pahami. Kelak masing-masing kita ini juga akan bertanggung jawab ya pada hari yang tidak ada keraguan ya. La raiba fihi. Jadi hari kiamat itu hari yang nggak disangsikan sekecil apapun, sedikit apapun. Nanti bisa dibaca surat Al-Waqiah. Orang kadang seringkali ngomong kalau pengen rezekinya banyak baca Al-Waqiah. Tapi kadang nggak bisa ngambil esensi di surat Al-Waqiah itu. Intisari Al-Waqiah ini ketauhidan itu. Idza waqatil waqi'ah laisa liwaqatiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Jadi kiamat itu tidak disangsikan sedikit. Dia akan pasti terjadi. Kejadiannya akan merendahkan sebagian golongan dan meninggikan derajat sebagian golongan. Coba dibaca di ujung-ujung itu. Kamu yang minum air itu kalau kamu renungkan itu rahmat dari Allah. Allah bisa saja merubah rasa air itu. Siapakah yang menunjukkan ketinggian? Kamu atau saya, kata Allah. Ya kan? Siapa yang menunjukkan air dari langit? Kamu atau saya? Mungkin saja kita dikunyah kesadaran kita. Di air yang kita minum itu ada rahmatnya Allah. Bisa menjadikan air itu menjadi asin misalkan. Nah ini para jemaah sekalian. Maka dari itu, dari sini ya kita belajar tadi ya. Qul liman ma fis samawati wal ard. Milik siapa apa yang ada di langit dan di bumi itu? Tidak ada jawaban lain ya. Qul lillah, katakanlah apa yang ada di langit dan bumi itu milik Allah Subhanahu wa taala.
kata ala nafsi rahmah, dan Allah telah menetapkan qadha ya, kalau di tafsir itu ya. Kataba dimaknai qadha. Menetapkan pada dirinya rahmat gitu. Maka la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih. Sungguh dia akan mengumpulkan kalian semua pada hari kiamat di hari yang tidak ada keraguan sedikit pun. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Orang yang merugi adalah mereka-mereka yang tidak iman, yang mengimaninya. Saya kira itu para jemaah sekalian ya, yang mungkin bisa kita ambil pelajaran di ayat ini ya. Mudah-mudahan kita menyadari hadis tadi yang saya nukilkan ya. Inna rahmati taglibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Artinya Allah itu masih memberikan kesempatan bagi kita, andaikan kita ini salah, segera sadar dan kembali. Jangan terus kemudian kita menjadi orang-orang yang tadi ya, diliputi kesombongan yang sangat ya, sehingga kita menolak kebenaran. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan juga doa. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.